Selamat sore Bapak-Bapak, Ibu-Ibu sekalian. Sebelumnya perkenalkan saya dengan Hafiz Marwan selaku Sales Eksekutif di PT Cipta Satria Informatika. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih untuk Bapak-Bapak yang sudah meluangkan waktunya kembali untuk mengikuti salah satu sesi dari webinar series yang selalu kami adakan. Meskipun masih dalam kondisi pandemi seperti ini, semoga kita tetap semangat ya Pak untuk belajar bersama-sama. Webinar kami kali ini masih mengambil tema yang sama seperti minggu lalu, yaitu desain proses jig dan fixture pada Autodesk Fusion 360 yang nanti akan dibawakan oleh rekan saya dengan Mas Bayu. Webinar series yang kami selenggarakan ini adalah salah satu event dari rangkaian event yang selalu rutin kita adakan, yang tujuannya untuk terus memberikan dan sharing informasi, knowledge, dan skill dari teknologi, desain, dan engineering Autodesk. Biasanya selain webinar ini, kita juga rutin mengadakan technical workshop atau workshop online, Pak. Nah, itu sudah kita adakan rutin setiap hari Jumat yang sifatnya hands-on atau sebetulnya juga merupakan lanjutan dari webinar ini. Mungkin itu saja beberapa informasi yang bisa saya sampaikan untuk mempersingkat waktu. Selanjutnya kita akan masuk ke materi webinar yang akan dibawakan oleh Mas Bayu. Kepada Mas Bayu, waktu dan tempat dipersilakan. Oke, selamat sore Bapak dan Ibu. Terima kasih karena telah hadir pada webinar series kita pada minggu ini. Seperti yang tadi sudah dimention oleh Mas Hafiz, webinar series kita pada minggu ini berjudul Desain Proses Jig and Fixture pada Autodesk Fusion 360. Jadi, nanti kita akan membahas beberapa konsep ketika kita melakukan proses desain di dalam proses pembuatan jig and fixture dengan metode yang ada di Fusion 360. Oke, perkenalkan saya Bayu Edi Prasetyo, saya sebagai Application Engineer di Cipta Satria, nanti juga ditemani oleh rekan saya, Mas Muhammad Alfian. Beliau juga merupakan salah satu Solution Engineer di Cipta Satria, dan juga ada Mas Kamal, namun belum bisa hadir untuk webinar series kita pada minggu ini. Oke, ini adalah agenda kita untuk sesi webinar pada minggu ini. Jadi untuk agenda kita nanti akan membahas beberapa topik, yaitu nanti pertama kita akan membahas tentang jig design fixture workflow, lalu juga selanjutnya kita akan membahas tentang fusion capability yang nanti akan berfokus pada proses jig and fixture di tahap desain, lalu juga nanti kita masuk ke conclusion, yaitu jig design solution. Jadi kita akan membahas tentang apa aja sih yang dapat kita support, terutama di Autodesk PDMC maupun di Autodesk Fusion 360. Lalu nanti juga diakhiri dengan sesi Q&A. Namun jika Bapak dan Ibu ada pertanyaan pada saat berlangsungnya webinar kita, bisa juga ditanyakan pada kolom Q&A maupun di grup chat. Jadi nanti akan dijawab oleh saya atau oleh rekan panelis. Jadi feel free bisa ditanyakan terlebih dahulu jika ada yang ingin ditanyakan ataupun ada materi yang kurang jelas. Oke, mungkin saya akan masuk ke jig and fixture design, yaitu workflow-nya apa saja. Berikut di sini sudah saya share tentang beberapa proses workflow, terutama di proses jig and fixture, proses design. Jadi biasanya yang paling sering ketika kita membuat suatu jig and fixture design itu biasanya kita mendapatkan beberapa platform data file dari platform software lain. Jadi contohnya jika Bapak dan Ibu sudah memiliki suatu surfacing data yang akan dibuat pada proses jig and fixture, itu juga sangat-sangat memungkinkan di Fusion 360 ini. Jadi biasanya yang paling pertama dilakukan adalah proses import surfacing data ini. Lalu selanjutnya kita melakukan reposition untuk menentukan
fixture dan juga base plate-nya atau bentuknya seperti apa itu biasanya yang kita tentukan terlebih dahulu setelah masuk ke proses surfacing data import. Lalu bagaimana jika kita memiliki beberapa configuration design? Di Fusion 360 saat ini kita support untuk hal tersebut. Mungkin Bapak dan Ibu pernah mendengar apa itu parametric design. Nah, dengan adanya parametric design ini kita bisa melakukan suatu configuration yang berbeda namun pada dasarnya base-nya sama namun misal ukuran atau materialnya berbeda itu bisa kita setup dengan adanya different configuration ini. Jadi dengan parametric design kita bisa mengakomodir untuk case tersebut. Lalu bagaimana dengan stress analysis maupun dynamic simulation? Di Fusion 360 ini kita support untuk melakukan stress analysis. Namun untuk proses dynamic simulation kita belum dapat melakukannya di Fusion 360. Jadi untuk dynamic simulation ini kita bisa melakukannya itu di Inventor profesional. Jadi apabila Bapak dan Ibu hanya sekedar ingin mendapatkan stress analysis atau shape generator itu kita bisa melakukannya di Fusion 360. Namun jika kita ingin mendapatkan bagaimana jika kita melakukan analisis untuk dynamic simulation di pergerakannya itu memang harus kita lakukan di Inventor profesional. Lalu selanjutnya ketika kita berbicara jig and fixture pasti sudah terbayang bahwa model tersebut adalah suatu assembly yang mana assembly tersebut biasanya terdapat dari beberapa sub assembly. Dengan menggunakan 3D model yang ada di Fusion 360 maupun di Inventor, kita bisa melakukan manage pada assembly documentation tersebut. Misal untuk memanage part list, lalu juga auto balloon untuk menentukan bagian atau komponen ini bernama apa untuk kita cocokkan dengan part list. Jadi ketika di 3D model tersebut berubah, otomatis nanti di technical documentation atau di assembly documentation ya otomatis nanti juga akan quantity dan juga modelnya atau materialnya atau masanya itu juga akan ikut berubah. Lalu selanjutnya bagaimana jika kita ingin masuk ke proses manufacturing atau masuk ke proses CAM? Di Fusion 360 saat ini juga sudah support untuk proses tersebut. Bisa kita melakukan beberapa metode di proses CNC atau CAM di Fusion ini, jadi kita bisa melakukannya benar-benar hanya dalam satu platform software, yaitu di Fusion 360. Bagaimana jika kita melakukannya di PC Base atau di Inventor? Kita bisa melakukannya untuk proses CNC tersebut juga, kita bisa melakukannya di Inventor CAM. Lalu, jika kita ingin melakukan suatu proses pembuatan layout pabrik atau factory design layout, kita bisa melakukannya di Autodesk PDMC. Memang di Fusion 360 kita belum support untuk melakukan suatu proses factory design tersebut. Namun jika kita memang ingin melakukan suatu proses factory design tersebut, kita bisa melakukannya di Autodesk PDMC, yaitu mungkin lebih spesifik ke factory design, utility, ataupun kita bisa menggunakannya di Navisworks sebagai proses simulation software atau collaboration software. Oke, mungkin sampai sini ada ingin ditanyakan terlebih dahulu mengenai workflow yang kita lakukan di proses jig and fixture, terutama di Autodesk PDMC. Jika ada ingin ditanyakan bisa ditanyakan terlebih dahulu di kolom Q&A maupun di grup chat. Oke. Mungkin jika belum ada pertanyaan bisa saya lanjut ya. Jadi seperti tadi sudah saya mention ya di awal, apabila kita ingin melakukan proses. Nah, di sini kita ingin melakukan proses, saya tandai terlebih dahulu. Nah, ingin kita melakukan proses, misal
import surfacing data. Di proses import surfacing data ini kita bisa melakukannya di Fusion 360. Mungkin akan saya coba terlebih dahulu untuk open file. Oke, Pak Andi, mungkin ada suara saya mungkin sudah terdengar jelas atau masih putus-putus? Oke, berarti saya lanjut aja ya. Jadi untuk proses import data dengan Anycat teknologi ini terdapat di Inventor maupun juga di Fusion 360. Jadi di Fusion 360 ini kita bisa melakukan proses import yaitu dari beberapa platform data seperti yang sudah saya share di screen. Jadi di sini terlihat ya, contohnya ada dari Katia yang biasa digunakan untuk proses surfacing, lalu juga ada dari SolidWorks atau dari Alias, Pro-E, PTC Creo, Siemens NX, maupun juga di Fusion, bahkan juga support untuk data dari SketchUp. Nah itu jadi memungkinkan ketika kita ingin melakukan proses render seperti itu sangat memungkinkan untuk di Fusion 360 ini. Di sini juga terlihat ya, seperti netral format seperti IGS atau dari STP, STL, OBJ itu dapat kita support di Fusion 360 ini. Jadi caranya adalah sangat-sangat mudah ya Bapak dan Ibu. Jadi saya akan share terlebih dahulu Fusion saya. Di sini ini adalah tampilan dari Fusion 360 jika ada Bapak dan Ibu yang belum pernah mencoba Fusion 360 ini. Jadi ini adalah tampilan dari Fusion 360. Jadi ketika kita ingin membuka suatu file dari platform software lain, itu caranya adalah sangat mudah. Jadi ada dua cara. Yang pertama kita bisa melakukannya dengan open. Nah, di sini kita bisa melakukannya dengan open. Open ini kita bisa menggunakannya adalah dari lokal maupun dari cloud atau dari data yang sudah sebelumnya kita upload. Nah, jika kita ingin melakukan proses open dari lokal PC kita bisa pilih ini aja, open from my computer, lalu kita bisa tentukan kita ingin membuka file-file apa saja. Di sini sudah terlihat sangat banyak file yang bisa dibuka. Seperti contoh di sini ada dari Alias atau dari AutoCAD, Fusion itu sendiri, Inventor, Katia, FBX file yang biasanya digunakan untuk proses pembuatan VR di Autodesk PDMC itu juga support untuk kita open di Fusion 360 ini. Di sini juga terdapat SolidWorks, SketchUp, Solid Edge, dan sebagainya. Let's say contohnya kita ingin membuka suatu Katia part file ini, kita bisa pilih aja lalu kita tinggal open dan dipastikan kita terhubung ya dengan koneksi internet jika kita ingin melakukan proses translator di Fusion 360 ini. Jadi di Fusion 360 meskipun dia adalah cloud based, namun kita bisa menggunakannya dalam mode offline. Di sini terlihat ada status kita sedang working online atau working offline, jadi bisa kita tentukan. Jadi jika kita tidak ingin bekerja online terus-menerus, ini bisa kita nonaktifkan terlebih dahulu. Seperti itu. Oke, lalu selanjutnya jika kita tadi sudah melakukan
proses import dari 3D CAD data platform software lain, bagaimana jika kita sudah memiliki 2D drawing atau AutoCAD yang sebelumnya sudah kita buat ya. Jadi di Fusion 360 ini sangat memungkinkan kita untuk melakukan proses reuse AutoCAD drawing atau mungkin lebih spesifiknya ke 2D drafting ya. Biasanya jika Bapak dan Ibu sudah membuat di AutoCAD itu dapat kita gunakan kembali, lalu kita dapat melakukan proses convert tersebut untuk kita generate ke 2D sketch maupun ke 3D model yang part ataupun untuk assembly, lalu kita bisa convert lagi ke Fusion DWG seperti itu. Caranya mungkin nanti akan saya tunjukkan. Jadi caranya adalah kurang lebihnya sama seperti saya open Fusion saya. Ini tadi yang Katia part yang sebelumnya sudah saya upload, untuk saya open. Di sini saya tinggal open aja. Oke, nah ini adalah hasil dari Katia part yang sebelumnya sudah saya import. Jadi sangat-sangat hasilnya sangat baik. Nah, di sini kita lihat. Lalu bagaimana jika kita sudah memiliki 2D AutoCAD yang sebelumnya sudah saya buat di AutoCAD ya. Nah, di sini bisa kita lakukan proses open untuk 2D AutoCAD-nya di Fusion 360. Caranya juga sama seperti, dan di sini saya don't save dulu, saya ulangi kembali. Caranya adalah sama seperti kita tadi membuka file atau part dari Katia untuk 3D model. Di sini kita bisa melakukannya dengan upload ataupun dengan open. Kalau tadi kita hanya menggunakan open, kita bisa melakukannya di sini yaitu dengan upload. Nah, di sini kita upload, kita tinggal select filenya, kita tentukan kita ingin membuka, contohnya untuk 2D ya. Di sini saya open. Nah, kita tentukan direktorinya, kita taruh di folder kita yang mana untuk location-nya, lalu selanjutnya kita lakukan proses upload. Nah, kebetulan tadi saya sudah melakukan proses upload. Nah, di sini saya open. Nah, ini adalah hasil dari upload si DWG yang sudah kita buat di AutoCAD ya. Saya close. Nah, seperti ini. Ini adalah hasil dari upload 2D DWG yang sebelumnya sudah kita buat ya di AutoCAD. Ini dapat kita convert ke 3D model yang ada di Fusion 360, itu juga sangat-sangat memungkinkan. Mungkin jika ada pertanyaan dari Bapak dan Ibu bisa ditanyakan terlebih dahulu sebelum nanti kita masuk ke materi selanjutnya ya. Oke, kalau tadi kita berbicara untuk reuse ya, menggunakan kembali. Nah, di sini mungkin adalah lanjutan dari proses tersebut. Jadi kita dari reuse si 2D CAD dari AutoCAD-nya, selanjutnya kita bisa menggunakannya sebagai 2D sketch yang ada di Fusion, lalu kita convert menjadi 3D model yang ada di Fusion juga. Jadi di sini bisa kita lakukan berupa multibody atau berupa part maupun untuk assembly dan juga sub
assembly. Lalu selanjutnya, bagaimana jika kita ingin membuat drawing dan juga body line? Untuk drawing di Fusion 360 kita support, namun untuk body line kita memang menggunakannya adalah di Autodesk Inventor dengan feature Macro. Nah, contohnya adalah seperti ini. Ini adalah tools yang ada di Fusion 360 untuk proses di makro. Jadi kita bisa membuat suatu body line untuk menentukan pembagian di section di proses 2D drawing di Inventor. Oke, di sini dia menggunakan vector VB ya, Visual Basic. Di sini dia sudah disediakan untuk proses di feature makro, jadi kita bisa membuat programnya untuk kita generate di proses car body line. Oke, seperti ini. Di sini kita menggunakan makro, kita tentukan program yang akan kita gunakan. Kita tinggal run, otomatis nanti dia akan terbuat. Oke, kurang lebih adalah seperti itu untuk proses car body line di Inventor. Memang di Fusion saat ini belum ada feature tersebut ya. Oke, lalu selanjutnya bagaimana jika kita menggunakan simulation atau FEA simulation sebagai proses validation design. Di Fusion 360 ini kita bisa melakukan hal tersebut. Nah, di sini jadi adalah salah satu case ya. Di sini juga terdapat shape optimization. Mungkin ada Bapak dan Ibu belum pernah mendengar apa itu shape optimization. Ini adalah suatu feature di mana kita bisa melakukan suatu pengurangan material di mana berdasarkan dari FEA simulation. Jadi contohnya di sini di share screen saat ini terdapat model ya yang aslinya adalah seperti yang ada di pojok kanan atas. Nah, jika di sini dia mendapatkan beban ya, misal bebannya tersebut adalah 50 Newton. Nah, dengan beban tersebut ternyata kita bisa melakukan pengurangan material atau optimization shape ya, dengan hasilnya adalah yang ada di bagian yang bawah. Jadi di mana kita sebenarnya dengan model yang ada di bawah saja itu dia dapat menahan beban sebanyak yang sudah kita tentukan di skenario tersebut, yaitu 50 Newton seperti itu. Jadi di sini berdasarkan dari proses FEA simulation dan juga dari material yang sudah kita tentukan. Lalu mungkin ada banyak pertanyaan ya, di Fusion 360 ini apa sih untuk analisis, apakah sudah akurat atau belum? Mungkin itu ada pertanyaan. Di Fusion 360 ini dengan adanya mesh convergence fusion ini, kita bisa melakukannya untuk mendapatkan nilai akurat yang sesuai yang kita inginkan. Jadi contohnya di sini terlihat untuk mesh convergence untuk von Mises stressnya, yaitu targetnya yang saya tentukan adalah 10%. Namun dengan 3 kali step analisis ternyata sudah mendapatkan target yang sudah saya tentukan, yaitu sebesar 6,4% ya, atau 6,5% lah, anggap saja seperti itu. Jadi dapat dikatakan berarti analisis sudah sesuai dengan seperti yang kita inginkan. Dengan adanya mesh convergence yang ada di Fusion 360 ini dapat menjawab pertanyaan apakah analisis di FEA Fusion ini sudah akurat atau belum. Jadi mungkin ini juga dapat menjadi pertimbangan oleh Bapak dan Ibu.
Lalu selanjutnya di proses development dan juga frame generator. Untuk kedua proses tersebut, di Fusion memang belum ada feature tersebut. Jadi untuk feature tersebut kita bisa melakukannya di Autodesk Inventor. Dengan adanya frame generator ini, kita bisa melakukannya di Inventor. Lalu jika kita ingin memasukkan ke Fusion 360 ini juga sangat-sangat memungkinkan. Ini mungkin nanti akan kita coba kita lakukan di sesi workshop besok hari Jumat ya, untuk proses frame generator. Ya, mungkin sampai sini ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu. Jika ada yang ingin ditanyakan, bisa ditanyakan di kolom Q&A ataupun di grup chat. Lalu, bagaimana jika kita masuk ke proses CAM atau CNC mesin? Di Fusion 360 kita juga support untuk hal tersebut. Nah, ini adalah beberapa penjelasannya untuk high speed machining yang saat ini sudah support di Fusion 360. Jadi tidak hanya untuk tradisional pocket, jadi di Fusion 360 kita juga support untuk adaptive layering. Kita mungkin akan masuk ke jig and fixture design solution. Jadi yang pertama tadi kita sudah membahas tentang Anycat translator di Fusion. Jadi caranya tadi sudah saya tunjukkan ya. Jadi kita dapat melakukan proses open atau proses upload di Fusion 360 ini untuk kita lakukan baik itu proses assembly maupun sebagai convert ke 2D yang ada di AutoCAD untuk kita convert ke 3D model. Oke. Di sini ada proses selanjutnya, yaitu selain dari translator, untuk di Anycat Fusion kita juga bisa menggunakan reuse to the AutoCAD ke dalam 3D modeling di Fusion. Mungkin akan saya tunjukkan ya untuk prosesnya. Oke, mungkin ini adalah salah satu contoh file yang tadi sudah kita gunakan sebagai reuse di AutoCAD. Jadi sini mungkin saya akan membuka file baru aja. Membuka file baru. Di sini caranya ketika kita sudah melakukan proses upload di 3D di Fusion, di sini kita bisa melakukan proses insert into current design contohnya. Oh, sorry, di sini saya save terlebih dahulu supaya masuk. Di sini saya buat adalah Oke, di sini sudah saya save. Lalu selanjutnya di sini kita bisa melakukan proses insert. Gunanya insert ini adalah kita bisa memasukkan 2D environment yang sebelumnya sudah kita buat di Fusion, di AutoCAD untuk kita kirim ke Fusion 360. Oke, ini adalah hasil dari insertnya. Di sini kita bisa lakukan position ulang ya. Contoh di sini saya ingin membuat position saya move. Terlebih dahulu. Saya move ke point 0, saya move ke base-nya ya.
pindah ke sini, lalu saya oke. Lalu selanjutnya hasil dari import di sini dia juga terdapat beberapa kategori ya sebenarnya. Jadi ketika kita melakukan proses import itu biasanya dia terdapat beberapa, contohnya di sini ada dari sketch-nya aja. Jadi di sini terlihat ya, di sini ada dari sketch, lalu juga ada di border dan juga ada dari title block. Di sini bisa kita hapus saja. Namun catatannya adalah ketika kita melakukan proses delete untuk border dan juga title, di sini harus kita unlink terlebih dahulu. Nah, di sini kita break link terlebih dahulu di sini. Kita pilih break line. Nah, itu ketika sudah tidak ada seperti tanda rantai, itu bisa kita lakukan hapus. Di sini kita delete aja. Juga kita delete. Nah, jadi kita hanya berfokus pada sketch yang akan kita convert ke 3D model. Oke. Jika sudah seperti itu, bagaimana jika kita ingin melakukan import lagi kembali pada model atau view yang lain? Caranya sama seperti yang sebelumnya. Jadi kita bisa melakukan proses insert into current design. Nah, seperti ini. Otomatis nanti dia akan insert kembali. Nah, seperti ini ya. Nah, di sini kita bisa melakukan rotate. Nah, di sini contohnya saya ingin melakukan rotate misal 90 derajat. Nah, 90 derajat. Lalu selanjutnya di sini saya bisa melakukan point to point location lagi. Jadi dari sini saya dari delete, saya pilih. Nah, di sini. Lalu saya pilih yang di sini. Sebentar. Jadi saya belum ke select. Oke, mari saya ulangi. Di sini saya rotate misalnya 90. Drawing. Nah, sudah 90. Lalu saya lakukan ini point to point reposition di sini dan di sini. Nah, seperti ini. Lalu saja saya oke. Di sini bisa kita break link terlebih dahulu untuk kita delete si title block. Sebenarnya kita juga nggak perlu nge-delete, kita juga bisa hanya di visible-nya kita off-kan seperti ini juga nggak ada masalah. Namun jika kita ingin lebih enak, itu bisa kita hapus. Di sini saya di delete. Oke, nah ini sudah seperti ini. Jadi ketika kita ingin membuat suatu proses extrude ya, contohnya untuk kita convert ke 3D model, kita tinggal pilih aja profilnya yang di sini. Lalu di sini ada pilihan untuk extend-nya, yaitu pilihnya ya dengan to object. Jadi kita tinggal pilih aja di sini. Nah, di sini langsung kita oke. Nah, ini adalah hasil dari bisa kita sketch ya, kita aktifkan.
hasil convert dari 2D yang ada di AutoCAD. Saya rotate terlebih dahulu. 2D yang ada di AutoCAD untuk kita convert ke Fusion 360. Jika tadi kita melakukannya adalah dengan break link, itu berarti kita melakukan proses editing yang ada di sini di 2D AutoCAD-nya yang ada di sini yang sudah kita lakukan proses upload. Nah, di sini berarti kita tidak akan mengalami perubahan untuk 3D modelnya. Jadi ketika kita tadi di sini ada link, di sini ada link, berarti ketika di 2D AutoCAD di sini terjadi perubahan, otomatis nanti di dalam 3D modelnya juga akan ikut berubah. Jadi itu adalah salah satu kelebihan ketika kita melakukan proses reuse 2D AutoCAD untuk kita generate ke 3D model. Jadi dia juga bisa saling linking. Oke, saya next. Oke, selanjutnya adalah kita bisa melakukan proses pembuatan. Tadi contohnya sudah ada part. Lalu bagaimana jika kita ingin melakukan proses untuk assembly modeling? Di Fusion 360 kita juga bisa mengakomodir untuk proses assembly di Fusion 360 ini. Lalu juga di proses 2D drawing atau drafting itu juga sangat-sangat memungkinkan. Ini adalah salah satu contoh. Ya. Nah, contoh untuk proses drafting di Fusion 360, di sini terdapat ada part list seperti yang terlihat. Nah, di sini ada part list dan juga di sini ada auto balloon. Jadinya ketika kita dalam salah satu tahap, yaitu misal di proses assembly, ini terjadi perubahan, otomatis nanti di 2D drawing di Fusion 360 ini juga akan ikut mengalami perubahan. Jadi kita nggak perlu khawatir. Kadang biasanya kita ketika hanya menggunakan yang ada di AutoCAD itu memang harus manual ya. Jadi ketika terjadi perubahan di desain kita, nanti di part list atau bill of materialnya itu tidak otomatis berubah. Namun jika kita menggunakan atau melakukan di Fusion 360 itu kita bisa melakukan proses yang secara otomatis. Jadi otomatis di bill of material maupun di part list-nya itu juga akan ikut berubah juga seperti itu. Lalu selanjutnya dengan stress analysis maupun di set generator ini dapat kita lakukan juga di jig and feature design solution ini. Jadi caranya adalah sangat-sangat mudah dan juga yang cukup menarik untuk proses stress analysis ini, kita melakukannya adalah dengan cloud solution. Jadi di mana kita bisa melakukan proses simulasi tersebut dalam satu waktu, itu bisa melakukan banyak analisis. Jadi biasanya jika kita melakukan proses analisis FEA, yang terjadi adalah komputer kita atau PC kita itu terjadi idle dalam waktu yang lama karena si komputer akan bekerja lebih keras dibandingkan proses desain. Oke, mungkin untuk proses ini ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu sebelum saya nanti akan saya contohkan untuk langkah-langkah di Fusion 360 simulation ini. Oke, saya open kembali untuk Fusion 360-nya. Oke, nah ini adalah
3D model. 3D model ini bisa kita lakukan simulation. Jadi di sini kita bisa tentukan atau kita modify terlebih dahulu ya untuk materialnya. Contohnya kita bisa memilih beberapa material, baik itu material yang sudah disediakan maupun material yang bisa kita lakukan proses custom. Contohnya di sini ada dari metal ya. Di sini saya ingin mengassign material ini adalah dari ada iron cast ya contohnya. STM. Jadi kita bisa pilih, bisa kita assign. Lalu selanjutnya ketika sudah kita assign, kita bisa mengeceknya terlebih dahulu yaitu di properties. Kita bisa mengeceknya di properties yaitu di sini terlihat masanya sekian, area sekian, density-nya sekian. Itu dapat kita lakukan proses properties, lihat terlebih dahulu ya seperti material dan sebagainya. Lalu kita jika ingin melakukan proses simulation, kita bisa langsung masuk ke proses simulate. Di proses simulation ini terdapat beberapa jenis study simulation. Contohnya di sini ada di static stress, modal frekuensi, bahkan sampai ke event simulation maupun ke non-linear static stress ini juga dapat kita support. Lalu di sini yang cukup menarik adalah shape optimization. Shape optimization ini mungkin hampir sama ya atau mirip-mirip seperti generative design, namun di shape optimization ini adalah hanya berupa saran. Jadi nanti yang kita lakukan proses modification-nya itu adalah berdasarkan si user. Namun jika di tahap generative design itu semua desain sudah diberikan oleh si Fusion 360 ini seperti itu. Nah, contohnya di sini kita ingin melakukan proses shape optimization atau stress analysis. Di sini static stress ya. Di sini kita bisa lakukan di create study. Nah, di sini saya assign untuk bagian topnya ya. Nah, seperti ini contohnya kita bisa memberikan material. Tadi jika material sudah kita assign ya untuk iron cast kita bisa melakukan modifikasi untuk material studinya kembali. Nah, contoh di sini saya ingin melakukan apakah sama dengan model atau kita bisa melakukan material yang lain, itu bisa kita lakukan. Dan juga di sini terlihat untuk spesifik materialnya, untuk material propertiesnya, contoh di sini ada dari density, modulus dan sebagainya yang memang disupport untuk proses FEA simulation. Sini kita contohnya ingin memberikan proses terlebih dahulu saya constraint ya. Di sini contohnya di bagian beberapa hole di sini saya berikan untuk constraint. Di sini kita bisa memilih untuk aksis mana aja yang akan di constraint. Jika kita fix berarti semua aksisnya akan di constraint ya. Nah, dan juga di sini. Lalu selanjutnya kita bisa pemberian load. Load di sini terdapat beberapa jenis ya. Jadi seperti force, pressure, bearing load, remote force, dan juga hydrostatic pressure. Ini dapat kita assign sebagai load di Fusion 360. Di sini contohnya untuk force saya berikan di bagian sini ya. Sini juga terdapat beberapa direction type, contohnya seperti normal, angle, dan vektor. Di sini terdapat magnitude. Bisa magnitude bisa saya berikan bisa 90 Newton. Sini bisa kita change unitnya. Kita bisa menggunakan dari Newton, Dyne, LB force, Ton force, dan sebagainya. Ini saya gunakan untuk yang Newton. Saya oke.
Lalu selanjutnya di sini terdapat mesh. Meshnya dapat kita setting sesuai keinginan kita. Bahkan jika kita ingin melakukan proses mesh convergence itu juga dapat kita lakukan di hal tersebut. Nah, di sini. Lalu selanjutnya untuk proses solving. Nah, di sini terdapat proses solving itu terdapat dua pilihan, yaitu untuk on-cloud dan juga locally. Jadi kalau yang lokal ini kita bisa menggunakan di PC kita, namun memang PC kita harus memiliki spek yang lebih tinggi dibandingkan jika kita ingin melakukan proses di on-cloud. Jadi ketika kita melakukan proses on-cloud, ketika saya sudah klik solve one study ini, kita bisa melakukan ke proses selanjutnya atau kita bisa melakukan proses study case yang lain untuk kita buat lalu kita analisis. Itu dapat sangat memungkinkan. Namun jika kita melakukan di lokal di sini, jika kita solve, otomatis kita harus menunggu sampai proses tersebut selesai. Nah, di sini saya menggunakan untuk yang on-cloud simulation dengan Fusion 360. Namun saya setting terlebih dahulu untuk lokal mesh. Di sini adaptive mesh-nya saya gunakan untuk yang medium. Jadi di sini ada convergence tolerance-nya yaitu 10%. Jadi ketika otomatis kurang dari 10%, otomatis nanti dia akan berhenti simulation-nya. Di sini saya gunakan yang medium aja. Saya oke. Lalu di sini saya solve. Nah, di sini saya study solve. Jika ini sudah masuk ke proses upload, nah di sini solve-nya adalah on-cloud. Di sini bisa saya close aja. Saya bisa mengerjakan pekerjaan yang lain. Contohnya di sini saya ingin membuat study case yang baru, itu juga sangat memungkinkan ya. Di sini saya clone study, contohnya saya ingin menggunakan proses analisis selanjutnya yaitu untuk shape generator, itu juga nggak ada masalah. Di sini bisa kita rubah. Misal yang analisis yang kedua adalah saya tidak ingin menggunakan mesh refinement atau convergence mesh. Di sini saya non aja, saya oke. Lalu selanjutnya saya untuk material loop-nya saya perbesar ya. Di sini saya edit. Misal tadi 90, saya rubah jadi 150 ya. 150. Ini saya oke. Di sini lalu selanjutnya saya solving kembali. Nah, di sini tadi yang di analisis yang pertama tadi sudah selesai. Jadi kita ketika sudah proses upload, itu bisa kita tinggal, saya bisa mengerjakan proses study case yang lain, sambil kita menunggu, kita bisa lakukan proses solve study kembali. Nah, untuk yang study case yang pertama tadi sudah selesai. Nah, di sini kita bisa lakukan action-nya ke result. Jadi caranya adalah sangat-sangat cepat dan juga sangat mudah. Nah, di sini adalah hasil dari analisisnya. Analisis yang pertama, di sini kita bisa mendapatkan result berupa safety factor atau stress, displacement, dan sebagainya. Nah, di sini adalah hasil dari stress analisisnya. Lalu kita juga bisa melihat convergence plot untuk mendapatkan tingkat akurasinya. Ternyata hanya 2 kali step aja sudah mendapatkan nilai aktual mesh atau aktual dari von Mises stress-nya, targetnya itu sudah mendapat 9,6. Jadi otomatis dia akan terhenti untuk proses solutionnya. Jadi jika kita ingin melakukan proses aktual yang lebih detail, misal kita ingin lebih kecil nilai mesh convergence-nya, kita juga dapat melakukan proses tadi di setting mesh. Oke, mungkin sampai sini ada yang ingin ditanyakan sebelum kita masuk ke materi selanjutnya. Oke, untuk materi selanjutnya yaitu kita
Di Fusion 360 kita juga support untuk proses high speed machining. Jadi ini mungkin akan kita bahas ya lebih detailnya pada webinar minggu depan. Ini akan kita bahas untuk proses CAM di Fusion 360 untuk jig and fixture design dan juga untuk simulation serta proses generative design di proses jig and fixture solution. Oke, di Fusion 360 kita terdapat beberapa extension. Jadi contohnya jika Bapak dan Ibu memang fokus untuk manufacturing ya, itu kita bisa melakukan suatu tambahan atau extension yang memang dikhususkan untuk beberapa feature yang belum terdapat di Fusion 360 untuk desain. Lalu selanjutnya seperti generative design dan juga simulation itu juga terdapat extension di mana itu sangat membantu jika kita melakukan proses solution di Fusion 360 ini seperti itu. Oke, mungkin sampai sini ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu sebelum nanti kita masuk ke selanjutnya. Saya open sini. Untuk studi yang kedua yang tadi sudah saya set up untuk ban yang lebih tinggi itu juga sudah selesai. Di sini jika terdapat tanda checklist hijau, ada lingkaran checklist, itu ada tandanya analisisnya sudah selesai. Di sini saya close ya. Di sini bisa kita lakukan proses compare. Kita bisa lakukan proses compare. Compare ini dapat kita lakukan yaitu misal safety factor dan sebagainya itu dapat kita lakukan di proses compare ini. Oke, mungkin Mas Hafiz ada yang ingin disampaikan mengenai promo yang ada di Fusion 360 ini? Baik, siap Mas Bayu. Oke Bapak Ibu sekalian, jadi berikut kita ada promo Pak terkait pembelian baru atau langganan baru untuk Fusion 360. Bapak-bapak bisa dapat diskon sebesar 40% untuk pembelian Fusion 360. Namun berlakunya promo ini sudah dari bulan lalu sih Pak, dari tanggal 16 dan akan mau berakhir di tanggal 16 Oktober ini. Nah, tinggal sebentar lagi nih Pak, promo save up to 40% Fusion 360-nya akan berakhir. Apabila Bapak ke depan ada kebutuhan, bisa langsung dihubungi saja ke email dan WhatsApp saya yang saya cantumkan di kolom chat ya Pak. Mungkin itu saja dari saya Mas Bayu. Oke, thank you Mas Hafiz. Itu jadi sangat menarik untuk promo di Fusion 360 ini untuk save up to 40% cukup lumayan affordable. Oke, saya next ya. Oke, jadi di Fusion 360 kita memang masih banyak untuk pengembangannya, untuk next ke depannya itu memang sangat-sangat baik. Jadi jika Bapak dan Ibu belum pernah menggunakan Fusion 360, kami sarankan untuk melakukan misal trial atau tadi case terlebih dahulu di Fusion 360 ini, karena di Fusion 360 ini ada beberapa feature yang memang saya rasa sangat menarik dan juga kita bisa bekerja di mana aja serta kapan aja menggunakan Fusion 360 ini. Oke, mungkin untuk sesi Q&A, jika Bapak dan Ibu ada yang ingin ditanyakan, bisa ditanyakan di kolom Q&A ataupun di grup chat. Feel free bisa ditanyakan.
Oke, mungkin jika belum ada pertanyaan di Cipta Satria, kami memiliki knowledge base ya di stc.ciptasatria.com/knowledge base, atau mungkin Bapak dan Ibu bisa melakukan scan aja ke barcode yang sudah saya share di screen. Itu akan menuju ke knowledge base kami di Cipta Satria Technology Center. Di sana terdapat beberapa update seperti contohnya recording webinar serta workshop, maupun ada tips and trick penggunaan software dan sebagainya. Lalu kami Cipta Satria memiliki beberapa platform akun di media sosial. Jadi contohnya kita memiliki di Facebook, serta di Twitter, YouTube, serta di Instagram. Jadi jika Bapak dan Ibu ingin selalu mendapatkan update dari kami mengenai agenda ataupun promo, kami sarankan untuk Bapak dan Ibu memfollow kami di beberapa platform media sosial untuk mendapatkan update terbaru. Oke, selanjutnya untuk next webinar kami pada minggu depan atau 21 Oktober 2020 kita akan membahas tahap validasi desain dan juga fabrikasi pada jig and fixture industri menggunakan Fusion 360. Jadi jika Bapak dan Ibu tertarik untuk mengikuti next webinar, kami sarankan untuk tetap mengikuti Always Connected kepada kami. Oke, mungkin ada yang ingin ditanyakan oleh Bapak dan Ibu sebelum kami tutup pada webinar series kita minggu ini. Dan juga jangan lupa untuk mengikuti workshop session pada hari Jumat mulai dari jam 1 sampai dengan jam 4 sore. Oke, mungkin jika tidak ada pertanyaan dapat saya tutup untuk webinar series kita pada minggu ini. Terima kasih kepada Bapak dan Ibu karena telah menyempatkan hadir pada webinar kita kali ini. Sampai jumpa pada next webinar dan juga workshop besok hari Jumat. Jika saya ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selamat sore semua.